Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama podcast ini saya Rafika Yuniarti dari Angkatan 38 Kelompok 4 akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu wawasan kebangsaan. Dimulai dari sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Pada tanggal 20 Mei 1908, awal pergerakan nasional di mana pertama kalinya ditetapkan menjadi Hari Kebangkitan Nasional yang dilatar belakangi terbentuknya organisasi Budi Utomo. Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 1928, sebagaimana Hari Kebangkitan Nasional yang pertama kalinya ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda. Dan yang terakhir pada tanggal 17 Agustus 1945 ditetapkan sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dengan diawali menyerahnya Jepang kepada negara sekutu. Nah, setelah kita mengetahui sejarah, maka kita harus tahu apa itu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dari pengertian tersebut terdapat 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila merupakan falsafah negara dan pandangan diri bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juli 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat sebagai BPUPKI. Di mana pada masa itu Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan negara yang beliau sebut sebagai Pancasila. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika, di mana semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini dapat diartikan sebagai walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebab meskipun secara keseluruhannya memiliki perbedaan tapi pada hakikatnya satu bangsa dan satu negara Republik Indonesia. Yang terakhir adalah NKRI, di mana keberadaan NKRI ini tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa proklamasi ini, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara dan menyatakan pada dunia luar pada saat itu terdapat negara baru yaitu negara Republik Indonesia. Selanjutnya menutup pada pembahasan wawasan kebangsaan yaitu lambang-lambang negara. Terdapat 4 poin penting yang akan saya jelaskan melalui podcast ini. Yang pertama, bendera. Sudah kita ketahui bahwa bendera Indonesia adalah bendera Sang Merah Putih. Dan yang kedua, lambang negara merupakan Garuda Pancasila. Yang ketiga, lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Dan yang terakhir adalah bahasa, yaitu Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Jangan kemana-mana dulu, setelah ini masih ada pembahasan mengenai nilai-nilai bela negara. Dan sebelum kita masuk ke nilai-nilai bela negara, ada baiknya jika kita mengetahui tentang sejarah bela negara. Sejarah bela negara pada tanggal 18 Desember 2006, Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan tanggal 19 Desember sebagai tanggal bela negara. Dengan pertimbangan bahwa 19 Desember 1948 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia, karena dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintah Republik Indonesia dalam rangka bela negara serta upaya lebih mendorong semangat kebangsaan dalam bela negara dan mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, dasar hukum bela negara diawali dengan pasal 27 ayat 3 di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 mengenai pertahanan negara dan terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk mempertahankan negara. Selanjutnya, pengertian bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara.
Keutuhan wilayah dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Di sini yang dimaksud ancaman adalah ancaman pada era reformasi diartikan sebagai sebuah kondisi tindakan potensi berbentuk fisik maupun non-fisik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang diperkirakan dapat membahayakan tatanan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam rangka pencapaian tujuan nasionalnya. Sedangkan di sisi lain, kewaspadaan dini dilakukan untuk mengantisipasi sebagai dampak ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya yang bisa menjadi ancaman bagi kedaulatan, keutuhan NKRI, dan keselamatan bangsa. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang nilai dasar bela negara. Apa saja sih yang menjadi nilai dasar bela negara? Ini terdapat 5 nilai dasar bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Yang keempat, rela berkorban terhadap bangsa dan negara. Dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. Demikian penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat dan terus semangat belajar.